Assalamualaikum. Selamat datang di Mahabah Production. Saya Taufik Liwon dan di sini saya akan berbagi video mengenai kisah Rasulullah dan Waliullah. So stay tune. Jangan lupa komen, like, subscribe dan share ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan nasional Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, seringkali dijadikan dasar untuk mempromosikan persatuan dan toleransi di tengah keberagaman. Namun, baru-baru ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, memicu kontroversi dengan menggunakan tafsir Bhinneka Tunggal Ika sebagai dalih pelarangan memakai jilbab bagi anggota Paskibraka saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan. Keputusan tersebut mengundang kritik luas dari berbagai kalangan yang melihatnya sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama. Kritik keras disampaikan oleh pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia, PPI. Sebagaimana dilansir dari detik.com, Ketua Umum PPI Gousta Feriza menyatakan bahwa penggunaan jilbab tidak akan mengganggu para petugas saat menjalankan tugasnya. Ia menyebut adanya polemik ini justru akan mencederai kebinekaan dari bangsa Indonesia juga melanggar nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Senada dengan kritik keras yang disampaikan di atas, sebagaimana dilansir dari mui.or.id, Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI, Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji M. Kholil Nafis, juga menyatakan bahwa pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka Muslimah tahun ini sebagai bentuk kebijakan yang tidak Pancasilais. Ia menegaskan, jika tidak ada kebebasan dalam berjilbab, maka sebaiknya para peserta Muslimah tersebut pulang saja. Di lain pihak, sebagaimana dilansir dari mediaindonesia.com, Ketua BPIP, Yudian Wahyudi menilai bahwa keputusan BPIP terkait seragam serta atribut yang digunakan oleh Paskibraka memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut diterima bukan dengan dasar pemaksaan, melainkan sukarela, yaitu dengan tanda tangan di atas materai Rp10.000 mengenai kesediaan untuk mematuhi peraturan pembentukan Paskibraka dan pelaksanaan tugas Paskibraka tahun 2024. Keputusan ini pun dituangkan di dalam Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar. Bhinneka Tunggal Ika dalam konteks Indonesia tidak hanya menggambarkan keberagaman suku, budaya, dan bahasa, tetapi juga mencakup keberagaman, agama dan keyakinan. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim, Indonesia diharapkan menghormati hak-hak individu untuk menjalankan keyakinan agama mereka, termasuk mengenakan jilbab. Dalam hal ini, penggunaan Bhinneka Tunggal Ika sebagai dalih untuk melarang penggunaan jilbab pada anggota Paskibraka menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana semboyan ini dipahami dan diterapkan oleh institusi negara. Kebebasan beragama dijamin oleh UUD 1945, khususnya dalam pasal 28E ayat 1, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Selain itu, pasal 29 ayat 2, menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, pelarangan jilbab oleh BPIP bisa dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara. Bagaimana mungkin hal ini justru dilakukan oleh institusi negara? Argumentasi BPIP yang mengaitkan Bhinneka Tunggal Ika dengan pelarangan jilbab mengisyaratkan adanya tafsir yang keliru atau terlalu sempit. Bhinneka Tunggal Ika bukanlah alat untuk menyeragamkan perbedaan, melainkan untuk merangkulnya. Keberagaman ekspresi keyakinan agama, termasuk mengenakan jilbab, seharusnya dipandang sebagai bagian dari kekayaan bangsa, bukan sebagai ancaman terhadap persatuan. Karena itu, memaknai keberagaman ini seharusnya tidak dimaknai sebagai sebuah keharusan untuk keseragaman. Hal ini tentu berbeda implementasinya. Dalam konteks Paskibraka, yang merupakan representasi dari semangat nasionalisme, keberagaman di antara anggotanya, termasuk dalam hal busana yang didasarkan pada keyakinan agama, seharusnya dihargai.
Menciptakan keseragaman dengan mengabaikan identitas agama bukanlah cara yang tepat untuk mempromosikan persatuan, melainkan justru bisa menimbulkan ketegangan sosial dan memperkuat prasangka terhadap kelompok tertentu. Jilbab bagi seorang muslimah bukan sekadar pakaian, melainkan ekspresi dari keyakinan agama yang mendalam. Memaksakan pelarangan jilbab sama saja dengan memaksakan seseorang untuk mengingkari identitas religiusnya. Dalam hal ini, kebijakan BPIP tidak hanya berpotensi melanggar hak asasi manusia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip toleransi dan pluralisme yang terkandung dalam Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika seharusnya dipahami sebagai prinsip yang mendorong penghargaan terhadap keberagaman, bukan justru sebagai alat untuk menyeragamkan perbedaan. Pelarangan jilbab justru berpotensi memecah belah persatuan, bukan memupuknya. Persatuan yang sejati tidak diukur dari keseragaman, tetapi dari kemampuan bangsa untuk hidup berdampingan dengan perbedaan, termasuk dalam hal keyakinan dan ekspresi agama. Keputusan BPIP yang melarang anggota Paskibraka mengenakan jilbab dengan menggunakan dalih Bhinneka Tunggal Ika merupakan interpretasi yang keliru dan sempit terhadap semboyan tersebut. Sekali lagi kebijakan ini tidak hanya berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan semangat toleransi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Dalam masyarakat yang majemuk, keberagaman harus dihargai dan dirayakan, bukan ditekan atau diabaikan. Last but not least, tafsir Bhinneka Tunggal Ika yang benar adalah yang mendorong persatuan di tengah keberagaman, bukan yang mengharuskan keseragaman. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus mengawal dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang berpotensi merusak tatanan keberagaman yang menjadi fondasi kuat bagi persatuan Indonesia.